This meeting is being recorded. Kita mulai deh. Nanti kalau bicara kasih keras suaranya. Iya. Kalau kamu pergi kasih suaranya. Ibu gitu.
Assalamualaikum Ibu, sebentar Ibu ya, sebentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Hatinya gimana perasaannya? Bahagia? Bahagia. Harapannya Ibu semoga anak-anak Ibu semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke? Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, Ibu ingin memulainya dengan berdoa. Jadi Ibu berdoa. Oh ya, silakan. Teman-teman sebelum kita mulai, mari ya, teman-teman mulai. Ya apa ya? Teman sebelum mulai, mari berdoa sesuai dengan berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi hari ini mau absen dulu sebelum mulai. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Ada berapa orang yang hadir? Siapa aja yang hadir? Ada isinya semua ini? Ada. Jadi hari ini Ibu mengumpulkan anak-anak semua di sini karena Ibu ingin melaksanakan layanan klasikal. Layanan klasikal yang tujuannya Ibu memberikan informasi kepada anak-anak Ibu semua supaya kalian bisa paham dan mengerti tentang materi yang diberikan. Setelah paham, Ibu ingin layanan ini nanti kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah di layanan ini didengarkan, informasinya diketahui, dimengerti, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kegiatan kita
siang ini akan dilaksanakan selama 40 menit. Ya, 40 menit jam pembelajaran, setelah itu kita selesai. Nah, sebelum kita mulai, supaya Bapak kayaknya pada tegang semua ini. Sebelum kita mulai, kita ingin melakukan ice breaking dulu. Supaya lebih konsentrasi, semuanya lebih rileks, lebih tenang. Oke, setuju? Setuju. Sekarang sebelum mulai semua pegangan tangan dulu. Pegangan tangan. Oke, kita main diam dulu semua. Sudah pegangan tangan? Yang belakang nggak usah ke belakang. Jadi cara mainnya gini. Kalau ibu bilang atas, berarti tangannya naik ke atas. Atas. Yang belakang juga semua, yang belakang juga ikut. Ya, semuanya pegangan tangan. Nah, kalau bilang atas, semua tangannya ke atas. Kalau ibu bilang bawah, semuanya ke bawah. Kalau ibu bilang ke kanan, semua badannya ke kanan. Mana kanan? Mana kanannya kamu mana? Kanan. Oke, ke sana. Kalau ibu bilang kiri, semua badannya ke kiri. Kita coba mulai. Ya. Ke atas. Ke kanan. Ke kiri. Masih ke atas tangannya harusnya tadi ke bawah kan? Lagi. Ke atas. Ke bawah. Ke kiri. Kiri. Ke kanan. Ke kiri. Ke atas. Ke bawah. Oke, bagus. Sekarang selesai. Kita buat kebalikannya. Kalau ibu bilang ke atas, berarti harus ke bawah. Kalau ibu bilang ke bawah, berarti harus ke atas. Kalau ibu bilang ke kanan, berarti ke kiri. Kebalikannya bukannya ke bawah, ke sini. Mulai. Ke atas. Ke bawah. Ke bawah. Ke kiri. Mana kiri? Ayo ke kanan. Ke kanan. Ke atas. Ke bawah. Ke kiri. Ke kanan. Kanan kiri. Ayo. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Fokus ya. Oke. Nah, hari ini Ibu akan memberikan sebuah yang klasikal ya, dengan judulnya masa pubertas. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin kita semua merasa rileks. Anggaplah ini di rumah sendiri. Ini beda kan kayak suasana di kelas ya? Beda nggak? Beda. Di kelas biasanya gurunya menerangkan di depan ya. Terus biasanya belajar disuruh mikir keras-keras ya enggak? Apalagi pelajaran apa biasanya? Yang Nah, kalau kali ini Ibu ingin kita santai saja rileks. Kayak santai-santai saja duduk begini, Ibu akan menjelaskan sesuatu, kan kalau mau bertanya silakan, menyampaikan pendapat silakan. Tapi kita rileks suasana di rumah. Jadi duduk setenang mungkin, nggak usah panik, nggak usah bingung. Santai saja, seperti di rumah sendiri, seperti nyampe dulu di rumah. Kita buat suasana hari ini seperti di rumah sendiri. Bersama dengan, anggap saja kita semua adalah sebuah keluarga. Jadi santai-santai sama-sama bercerita. Oke? Jadi kita masuk ke materinya. Apakah anak-anak di sini sudah ada yang ngerti apa itu pubertas? Ya. Nah, seharusnya kalian ini dari SD menuju SMP sudah masuk ke dalam masa pubertas. Tahu masa pubertas itu apa? Belum. Jadi masa pubertas itu adalah masa ketika kita mulai merasakan perubahan fisik dan juga perubahan pikiran menuju dewasa. Organnya kita, fisiknya kita, pemikiran kita semua naik level lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke selanjutnya, Ibu menampilkan sebuah video. Silakan diperhatikan dengan seksama videonya ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanya. Halo teman-teman, tahukah kamu apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi kaitannya dengan pubertas. Untuk pengalaman kalian, yuk kalian bilang tentang kesehatan reproduksi. Kalian tahu nggak tentang pubertas atau yang sering kalian dengar dengan kata puber? Puber adalah masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Ketika puber, kamu mengalami perubahan-perubahan seperti pada laki-laki, otot-otot akan mulai menurunkan, lalu akan tumbuh rambut di ketiak, sekitar kelamin, kumis, dan dagu. Selain itu,
besar. Tidak jarang kalian akan timbul jerawat serta kalian akan mengalami mimpi basah. Pada anak perempuan, pinggul akan mulai melebar, mulai tumbuh rambut di kepala dan di sekitar kelamin, payudara akan membesar, kuping akan mulai melonjak, mulai mengalami menstruasi atau haid, dan timbul jerawat. Nah, sudah tahu kan tanda-tanda mama akan mulai timbul? Salah satunya tadi adalah timbul jerawat. Jerawat bisa timbul karena terjadi perubahan hormonal dan infeksi pada pori-pori kulit. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena bisa diatasi dengan menjaga kesehatan kulit wajah dan bagian tubuh lainnya. Jerawat dapat diatasi dengan mencuci muka, minum air putih, makan buah dan sayur, serta kurangi makan makanan yang berlemak seperti coklat, es krim, gorengan, kacang-kacangan, dan lain-lain. Jika jerawat di wajahmu, jangan mengecatnya karena hanya akan memberikan luka dan bisa berinfeksi. Tanda yang kedua adalah mimpi basah untuk laki-laki. Apa sih mimpi basah itu? Mimpi basah adalah peristiwa alami yang dialami oleh semua laki-laki. Biasanya dimulai saat usia 10 sampai 15 tahun, yaitu keluarnya sperma saat tidur disertai dengan mimpi. Hal ini normal terjadi pada setiap laki-laki. Kalau di antara kalian sudah mimpi basah, berarti kalian sudah remaja ya. Jadi, satu kali saja melakukan hubungan seksual bisa mengakibatkan kehamilan pada perempuan. Maka sebaiknya berhati-hatilah ketika kalian berkawan dengan lawan jenis. Nah, jika pada laki-laki mengalami mimpi basah, pada perempuan akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah proses alami yang dialami oleh setiap perempuan. Biasanya dimulai saat usia 11 sampai 15 tahun, yaitu keluarnya darah akibat turunnya lapisan dinding rahim melalui alat kelamin atau vagina yang terjadi setiap bulan karena perubahan hormon yang terjadi dalam tubuh perempuan. Haid atau menstruasi pertama disebut dengan menarche. Kalian tidak lupa peristiwa penting itu? Kenapa penting? Karena mulai saat itulah alat reproduksi kalian sudah berfungsi. Artinya, satu kali saja melakukan hubungan seksual, kalian bisa hamil. Teman-teman belum siap kan untuk menerima risikonya? Jadi, jangan coba-coba ya. Lamanya menstruasi biasanya berkisar 5 sampai 7 hari. Dan siklusnya berkisar 21 hingga 35 hari. Selama menstruasi, selalu jaga kebersihan vagina ya, dengan cara segera ganti pembalut jika sudah basah dan minum tablet tambah darah 1 kali sehari selama menstruasi dan 1 kali per minggu saat tidak menstruasi. Pada sebagian perempuan, menstruasi disertai dengan rasa nyeri yang disebut nyeri haid atau dismenor. Nah, kali ini pesan buat kalian yang sedang menstruasi. Yang pertama, ganti pembalut maksimal 4 jam sekali. Yang kedua, kalau kamu merasa nyeri saat menstruasi, coba kompres dengan air hangat di perut bagian bawah. Kalau tidak berkurang rasa nyerinya, segera periksakan ke dokter atau ke puskesmas. Yang ketiga, selama menstruasi, sebaiknya kalian menambahkan makanan yang bergizi seperti susu, buah, hati, ikan, daging, dan lain-lain, serta memperbanyak minum air putih. Untuk kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, menjaga kebersihan alat kelamin itu sangat penting. Laki-laki dan perempuan dibedakan dari alat kelaminnya. Alat kelamin laki-laki disebut penis dan alat kelamin perempuan disebut vagina. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, sehabis buang air kecil, ceboklah dengan air bersih. Dan bilah celana dalam ketika terasa lembab atau minimal 2 kali sehari. Pakailah celana dalam yang berbahan menyerap keringat, misalnya berbahan katun. Yang kedua, keringkan alat kelamin itu setelah cebok menggunakan handuk atau air bersih. Apabila alat kelamin terasa gatal atau kering, sampaikan kepada orang tuamu. Bagi perempuan, setelah buang air besar, ceboklah dari arah depan ke belakang. Jika dia sudah menstruasi, gantilah pembalut minimal 3 kali sehari, atau bila sudah penuh atau terasa basah. Sebaiknya, pembalut terbuat dari bahan dasar kapas, dan setelah dipakai, hendaknya dibungkus dulu sebelum dibuang. Bagi laki-laki, sunat saat
bermanfaat dari segi kesehatan. Karena kalau kita mengkonsumsi menstruasi jika tidak disunat dapat menjadi tempat berkumpul bakteri atau jamur. Ingat, anak suami kalian tidak boleh disentuh dan dilihat orang lain kecuali dirimu sendiri dan ibumu. Nah, ini yang penting, cara mencegah terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual. Ingat, tubuhmu adalah milikmu. Tubuhmu adalah sepenuhnya milikmu. Tidak ada satu orang pun yang boleh melihat atau menyentuh anggota tubuhmu yang bersifat pribadi seperti bibir dan area yang tertutup oleh pakaian dalam seperti payudara, alat kelamin, dan bokong. Terlihat jika kamu tidak mau apabila ada seseorang yang ingin melihat atau menyentuh di area pribadimu, yaitu area yang tertutup oleh pakaian dalam, misalnya di bagian dada atau payudara, penis atau vagina, dan bokong. Lari dan teriak minta tolong jika ada seseorang yang ingin melihat atau menyentuh area pribadimu. Laporkan pada orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai, misal guru, dokter, polisi, dan lain-lain, apabila ada seseorang yang ingin melihat atau menyentuh area pribadimu. Beritahu orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai, apabila ada orang yang selalu memberi hadiah, memintamu menyimpan rahasia, dan berusaha untuk berduaan saja denganmu. Hal itu tidak boleh dirahasiakan. Berhati-hatilah dengan orang yang tidak dikenal, tolak hadiah atau ajakan dari orang yang tidak dikenal. Pastikan orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai mengambil tindakan untuk membantu. Meskipun nomor telepon orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai untuk dihubungi bila dalam keadaan darurat. Ingat, bagian tubuh pribadimu yang tidak boleh disentuh orang lain adalah bibir, payudara, alat kelamin, dan bokong. Nah, itu tadi teman-teman, hal-hal penting yang harus kalian pahami. Jangan sungkan untuk berbicara, bercerita, atau bertanya pada orang tua atau orang dewasa yang kamu percaya tentang apa yang ingin kamu ketahui. Jangan lupa untuk menjaga dirimu sendiri dan selalu waspada terhadap orang yang tidak dikenal yang berusaha mendekatimu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nantikan video selanjutnya dari kami ya. Sampai jumpa. Dadah. Sudah lihat semua videonya? Sudah. Bagaimana videonya menurut kalian? Apakah ada lucu? Ada yang ingin disampaikan nggak dari video tadi? Ada ya. Apakah ada yang menyampaikan pendapat tentang video tadi? Oke, April silakan. Apa boleh silakan bicara kembali supaya lebih keras suaranya. Oke, bagus sekali. Terima kasih banyak. Jadi setelah nonton video tadi, aku bilang saya jadi ngerti ternyata yang selama ini saya alami adalah masuk pubertas karena nggak ada yang menjelaskan sama dia, sama April selama ini apa yang saya alami begitu. Setelah nonton video tadi jadi ngerti. Ada lagi yang memberikan tanggapan tentang video tadi? Udah? Jadi sudah lihat semua video tadi ya. Jadi ketika kalian sudah masuk ke dalam masa pubertas, sudah pada menstruasi belum di sini? Sudah. Ada yang belum? Nah, nggak apa-apa. Kalau belum, bukan berarti kamu nggak normal. Kamu normal, cuma belum waktunya mengalami menstruasi. Pasti akan menstruasi. Jadi semua yang menstruasi itu tandanya kamu sudah mulai sistem reproduksi sudah mulai bekerja. Tahu apa itu sistem reproduksi? Tahu. Nah, sistem reproduksi itu adalah sistem yang digunakan untuk berkembang biak. Namanya berkembang biak itu menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi ketika kalian sudah mengalami namanya menstruasi, berarti alat reproduksi sudah mulai bekerja. Tandanya satu kali saja kalian berhubungan seksual sudah bisa menjadi hamil. Jadi harus berhati-hati. Yang sudah mulai pacaran hati-hati.
Ingat tadi area-area mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, ya. Jangan sampai karena hilang ada pacarnya, jadinya boleh sentuh. Jangan mau, ya. Karena yang sudah menstruasi itu sudah matang reproduksinya, sudah siap untuk memproduksi anak. Kalau dia dibuahi oleh sperma. Jadi nanti di sini santai aja kayak di rumah. Jadi santai saja. Kalau menyebutkan kelamin laki-laki silakan sebutkan penis. Kalau perempuan namanya vagina. Ya, silakan disebutkan tidak apa-apa. Jadi Bu, kan kita lebih terbuka di sini kan cuma perempuan di sini semua kan? Iya. Ada yang laki-laki nggak di sini? Ada. Jadi kalau mau bertanya tentang masalah reproduksi, tentang masalah haid atau gimana silakan ditanyakan tidak apa-apa. Oke? Nah, tadi itu pengantar tentang masa pubertas. Sekarang Ibu ingin menampilkan PowerPoint terkait dengan bagaimana cara menjaga kebersihan ketika masa menstruasi. Dan ya, Ibu tampilkan PowerPoint-nya. Sex education, kesehatan reproduksi wanita. Sudah kita tonton tadi ya. Nah, ini adalah bentuknya. Kita semua punya gini dalam kulitnya kita. Cuma kita nggak sadar, nggak kelihatan. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi dari sinilah nanti darah menstruasi itu keluar dari sini ya. Dari sini dia keluar, ada itu mengarah ke bawah, itu dari situ darah menstruasi keluar. Oke. Nah, ketika nanti ada ada penis masuk, itu masuknya dari bawah situ. Ada kelihatan bolong itu, nah itu penis masuknya ke situ. Nanti spermanya itu lari-lari ke atas, gitu, ke atas, gitu. Ke kanan atau ke kiri. Itu bentuknya seperti itu ya. Itu bibir vagina di bawah. Ini yang ada gambar kanan itu sininya kita, ibunya kita, di kanan dan sebelah kiri. Oke. Apa saja itu? Yang pertama tubuh fallopi yang atas itu sel telur. Sel telur yang sudah matang akan dibuahi. Jadi, kenapa kita menstruasi? Sel telur itu harusnya dibuahi oleh sperma. Jadi, ketika ada sperma masuk, dia nggak jadi darah. Jadinya adalah anak. Jadi dibuahi telurnya. Jadi dia berkembang. Tapi kalau misalnya dia nggak dibuahi oleh sperma, dia akan turun menjadi darah yang kita alami selama ini. Oke, paham ya? Nah, ada juga cervix mutraid dan cervix atau mutrahir. Ada gambarnya di situ ya. Di atasnya vagina. Itu apa? Cervix itu tempat untuk berhubungan seks. Jadi kan sudah harus tahu hal yang kayak gini. Itu tempat berhubungan seks. Sperma yang itu akan masuk ke dalam sini. Ada kan jalannya tadi itu, aku bilang naik ke atas loh, ke kanan dan ke kiri. Kemudian vagina itu yang bawah. Nah, dari situ tempatnya. Orang biasa melahirkan itu melalui vagina. Jadi vagina itu dia tuh elastis. Kalian tahu balon? Balon tuh bisa mengembang, mengempis. Begitulah vagina, dia elastis. Bisa melebar, bisa mengecil. Gitu, ya. Jadi makanya bayi bisa keluar dari situ. Karena vagina itu bisa mengembang, bisa melebar, dan juga bisa mengempis. Ini kan harus tahu, harus waspada soalnya. Kalau kalian nggak tahu, kalian di bagian orang kalian nggak tahu apa-apa. Oke? Nah, lanjutnya, wah saya kena menstruasi nih, bagaimana caranya? Masih ingat nggak pengalaman menstruasi pertama bagaimana? Masih ingat? Rata-rata pada kelas berapa menstruasinya ini? Ada yang kelas SMP? Ada yang SMP kelas 1 boleh menstruasi? Oke, Sisil. Yang dari SD? SD kelas berapa? Ada yang 5, ada yang 6 ya? Tunggu saja mainnya nanti ya. Belajar saja dulu, oke? Nah, oke. Jadi menstruasi itu adalah hal yang dialami oleh semua perempuan untuk menjadi dewasa. Ditandai dengan keluarnya darah dari alat reproduksi perempuan. Biasanya dimulai dari usia 10 sampai 15 tahun. Berapa usia kan sekarang? 13. Banyak perjalanan atau masih ada tahun? Tunggu saja. Nah, bagaimana cara ketika kebersihan saat menstruasi? Soalnya menstruasi rawan. Kalian kan tahu darah itu baunya adalah amis, darah hewan, darah manusia semuanya itu bau amis. Bagaimana caranya? Biar kita ini haid tapi nggak tercium kemana-mana baunya. Itu ada caranya. Jangan sampai kalian haid tapi satu dunia tahu. Karena kenapa? Karena baunya amis. Oke, cara menjaga yang pertama, cuci
cuci bersih pembalut yang sudah dipakai dan masukkan ke dalam kantong plastik. Nah, jadi kalau misalnya softteknya sudah penuh, bukan langsung dimasukin plastik dibuang, tapi dicuci terlebih dahulu, dicuci. Ada juga yang biasa dicuci kemudian dirobek, jadi kapas-kapasnya itu hancur dibuang. Ada juga yang dibersihkan sampai betul-betul sudah nggak merah lagi warnanya, diperas kemudian dimasukkan ke plastik, ikat baru dibuang ke tempat sampah. Jadi jangan mempermalukan diri sendiri dengan cara membuang softeknya langsung, harus dimasukin ke plastik dulu, baru diikat, baru dibuang. Ya. Yang kedua, buanglah pembalut yang sudah dipakai ke tempat sampah. Biasanya nih kalau di kamar mandi, digulung-gulung apa softeknya di ujung bak, lupa deh bawah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada loh. Kayak gitu biasanya di kamar mandi itu ada yang kayak gitu, softek yang habis dibersihkan dia lupa buang, dia cuma gulung-gulung dan ditaruh di pojok kamar mandi. Nah, itu hati-hati, jangan seperti itu. Itu mempermalukan diri, mempermalukan perempuan terutama. Jadi dibungkus, dibuang ke tempat sampah. Yang ketiga, jika kamu menggunakan pembalut yang bisa dipakai ulang, maka kamu harus mencuci pembalut tersebut supaya bisa digunakan kembali. Kan ada namanya handuk untuk menstruasi ya, ada juga yang namanya celana menstruasi yang bisa dipakai berkali-kali. Ada kan? Ada. Itu kalau kita pakai itu, habis dipakai, dicuci yang bersih, dijemur. Jemurnya harus betul-betul sampai ke, jangan masih lembab kamu sudah pakai ulang. Itu menyebabkan yang namanya bau. Ya, ada yang pakai selain pembalut satu kali pakai, berarti cuci bersih kan, baru jemur dipakai kembali. Itu sebenarnya lebih aneh dia. Kalau menggunakan pembalut yang dipakai berkali-kali itu dia lebih menyelamatkan bumi. Karena kalau kita memakai softek yang satu kali pakai, juga kita pakai buang, jadinya berarti sudah menghemat kan? Kalau misalnya kayak tadi lebih hemat dia, karena bisa berkali-kali digunakan. Yang keempat, pembalut sebaiknya diganti setiap 4-5 jam sekali. Nah, anggaplah kalian pergi ke sekolah, pulang sekolah sudah boleh diganti. Atau pertengahan di sekolah diganti semua. Jangan sampai berangkat sekolah, nanti mau besoknya lagi baru diganti. Jangan sampai seperti itu. Itulah yang menimbulkan namanya bau amis. Biasanya juga kalau pipis lebih baik, kalau kita pipis digantinya pas pipis digantinya. Jangan. Soalnya kalau kita pipis biasanya kan lembab. Nah kalau kita nempelkan lagi pada softek yang tadi itu akan menyebabkan yang namanya bau. Jadi sebaiknya kalau sudah pipis sebaiknya diganti softek. Sekolah bawa softek aja nggak mau. Gitu ya. Softek nggak disita kan di sekolah? Enggak kan? Boleh lipstick atau HP. Selanjutnya, yang kelima, mandilah 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh selama menstruasi. Jadi mandi 2 kali sehari. Anggaplah kalian sebelum berangkat sekolah dan sore-sore setelah mandi. Yang keenam, coba kita tolong baca. Siapa nomor ini? Oke, boleh silakan baca nomor 6. Yang keras. Selalu cuci tangan, pakai sabun sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Oke, jadi sebelum dan sesudah mengganti pembalut supaya mencuci tangan, supaya tangannya higienis ya kok. Kemudian nomor 7 silakan dan tolong. Silakan dibaca. Apabila kamu mengalami menstruasi lebih dari 15 hari, segera hubungi puskesmas atau klinik terdekat untuk diperiksa oleh dokter. Oke, jadi biasanya ada perempuan yang mengalami
Kemudian pipisnya baru dibersihkan belakangnya, atas temboknya. Itu bukan jorok-jorokan sih, namanya ini apa? Edukasi pembelajaran. Paham maksudnya ya? Jadi kalau yang masih salah caranya silakan diperbaiki di rumah. Kalau habis cukup buang air besar, silakan dibersihkan dulu dari depan sudah bersih, baru pindah ke belakang. Supaya tujuannya bakteri dan kuman yang ada di belakang tadi tidak malah masuk ke depan. Gitu ya. Yang kedua, konsumsi makanan yang gorengan. Gorengan sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Itu yang bikin kita jerawatan, bikin kita gendut, bikin kita apalagi bikin kita jadi malas, bikin kita jadi ngantuk. Itu adalah makan makanan yang tidak sehat. Boleh makan gorengan, makanlah makanan sehat 5 sempurna. Semua pas hati sempurna. Karbohidrat, sayur atau serat, ada juga telur, daging dan susu. Semua makanan yang sehat. Olahannya pun juga harus sehat. Jangan semuanya digoreng. Semuanya jadi gorengan nanti jadi malah nggak sehat. Yang ketiga, konsumsi vitamin jika diperlukan. Biasanya kalian mengalami hari-hari yang sibuk. Hari-harinya sibuk sekali, maka konsumsi vitamin supaya lebih kuat. Selanjutnya, tidur yang cukup. Nah, biasa dia begadang-begadang main game. Itu dikurangi, harus tidur yang cukup. Jangan kira kalian begadang itu nggak mempengaruhi apapun. Mungkin sekarang kalian masih muda, masih remaja. Nggak ngaruh ke tubuhku. Tapi itu akan merusak organ tubuh kalian, terutama reproduksi kalian. Secara nggak sengaja. Kalian nggak tahu tiba-tiba nanti umur 30 kok saya nggak hamil ya, kok susah hamil. Itu karena kehidupan sebelumnya hidupnya tidak sehat. Mungkin yang lo pikirkan sekarang, tapi kalau ada kemungkinan kalau misalnya nanti kalian mengalami penyakit yang namanya penyakit hubungan reproduksi, itu karena kehidupan kalian yang tidak sehat, makan sembarangan, jarang nanti membalut, itu semua diawali dari kebiasaan yang tidak baik. Kemudian olahraga teratur. Nah, olahraganya di sekolah aja ya. Di sekolah olahraga nggak? Nanti pelan-pelan belajar. Olahraga itu kan nggak mesti harus di sekolah bulu tangkis. Kalian jalan-jalan aja itu termasuk olahraga. Yang terakhir, menghindari perilaku seks berisiko tinggi. Tahu nggak maksudnya apa? Maksudnya gini, kalian masih muda, belum waktunya untuk melakukan yang namanya hubungan seksual. Berarti jangan coba-coba. Nggak apa-apa, cuma bibir ketemu bibir. Habis bibir ketemu bibir langsung lanjut lagi yang lain. Memang kelihatannya biasa aja, tapi namanya setan, kita nggak tahu menggodanya bagaimana. Kan tiba-tiba sudah hamil duluan. Masih SMP padahal. Kalian bilang banyak kalau kasus di mana-mana anak SMP sudah hamil. Karena kenapa? Dia tidak menjaga dirinya dengan baik. Bukan karena diperkosa orang lain, bukan karena apa, tapi karena malah berhubungan sama pacarnya yang dia tidak hati-hati. Itu kan karena kesalahan sendiri, dia bolehkan pacarnya. Ya Mbak? Ya. Jadi kita istilahnya jangan mau dibodoh-bodohi lah sama pacar dikit sama laki-laki. Nggak apa-apa. Ya laki-laki nggak apa-apa, yang kita perempuan akan mengalami namanya hamil. Bagaimana kalau masih SMP? Kita punya kerjaan laki-lakinya, bertanggung jawabnya bagaimana? Siapa mau kasih makan kita dan anak kita? Ya Mbak? Jadi daripada terjerumus ke dalam hal itu, mending jaga-jaga, nggak usah pacaran. Mending fokus sekolah, fokus belajar, pacaran yang terakhir saja. Nanti itu masih ada SMA atau masih kuliah, iya enggak? Ya. Oke. Itu. Jadi tubuhmu adalah milikmu, jagalah sebaik. Apa artinya ini? Your body is yours. Apa artinya? Tubuhmu adalah milikmu. Jadi kamu yang bertanggung jawab. Kalau sakit berarti kamu yang salah. Apa yang kamu lakukan sama tubuh kamu sampai sakit? Kalau kamu sehat berarti itu bagus kamu, apa yang kamu lakukan, makanya tubuh kamu menjadi sehat. Gitu ya. Itu tadi sedikit materi tentang apa? Kesehatan reproduksi. Masih semangat semuanya nih? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangatnya begini ya, tepuk semangat. Semangat. Beda kayak kemarin. Kita ulang ya. Tepuk semangat. Semangat. Semuanya ceria ya. Yang semangat tepuk tangan. Kita mulai ya. Tepuk semangat.
Oke, Bu Nadia yang keras suaranya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengikuti masa kuliah? Apa yang harus gimana Kita lakukan. Ada yang bisa jawab nggak? Apa yang harus dilakukan dengan tadi dengan video, dengan ada yang bisa jawab nggak? Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masa pubertas? Yang bisa jawab? Ada? Satu aja mungkin saran-sarannya. Bisa jawab salah satunya apa tadi? Ketika masa pubertas. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, jadi ruang mengingat ya. Jadi salah satu cara untuk mengatasi masa pubertas adalah menjaga kesehatan reproduksi. Ada lagi makan apa? Makanan sehat. Apa lagi habis itu? Ada olahraga. Itu adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masa pubertas. Karena kita tahu sendiri masa pubertas kita muncul yang namanya jerawat. Badan mulai timbul bau-bau tidak sedap. Ya enggak? Ya, bisa diatasi dengan memakai apa? Kalau bau nggak sedap di badan, vakum bisa. Apa lagi? Bisa dipakai Rexona atau deodoran. Oke. Selanjutnya ada lagi yang bertanya? Oke, silakan. Silakan namanya Gloria. Oke. Bu, Ciri-ciri pubertas itu apa sih? ciri pubertas ya. Ada yang bisa menjawab banyak pertanyaannya? Angkat tangan aja nggak apa? Ya, silakan. Apa saja mas? Apa tadi ciri-ciri pubertas? Jawab aja kalau bisa. Apa? Ada yang mau jawab? Silakan kalau mau jawab. Santai saja, nggak dinilai di sini. Kamu jawab salah juga top 100 nilai. Apa? Oke, silakan aja. Ciri-ciri masa pubertas salah satunya apa? Salah satunya tumbuh jerawat. Oke, Bu. Ada lagi yang bisa menjawab? Tanya temannya. Oke, silakan. Pinggul mulai melebar. Ada lagi yang bisa jawab? Oke. Apa? Mengalami? Oke, mengalami menstruasi. Berarti sudah tahu ya? Sudah tahu ya, Gloria ya? Jadi ciri-ciri pubertas tadi ada jerawat, pinggul mulai melebar, dan juga apa tadi terakhir? Mengalami namanya menstruasi. Itu adalah 3 dari sekian banyak ciri-ciri pubertas. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ada lagi yang bertanya terkait materi? Sudah? Jadi itu saja tadi ya, kita sudah membahas dan juga sudah mengadakan tanya jawab tentang masa pubertas dan juga tentang cara apa tadi? Menjaga apa yang keras? Menjaga kebersihan alat reproduksi. Menjaga kesehatan alat reproduksi ya. Semua jadinya. Jadi kita sudah sampai di akhir acara. Aku harap kegiatan yang kita lakukan hari ini itu bisa bermanfaat. Bermanfaatnya bagaimana? Kayak tadi contohnya menjaga kebersihan, kita sudah tahu jadinya. Awalnya nggak tahu, oh ternyata begini cara menjaga kebersihan reproduksi supaya saya tidak kena penyakit. Apabila ada yang mengalami hal-hal kayak ada kelaminnya sakit atau haidnya terdapat kepanjangan, itu bisa ditanyakan kepada orang yang lebih dewasa atau ke dokter tadi ya. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Apa saja yang dapatkan pada hari ini? Apa saja yang didapatkan pada hari ini? Materi apa saja? Ada yang bisa menjawab? Oke. Oke, gimana Gloria? Apa saja tentang menstruasi? Tentang menstruasi, apa lagi? Tentang apa? Pubertas. Tentang pubertas. Ada lagi tentang menjaga reproduksi, menjaga kebersihan alat reproduksi. Itulah yang materi yang kita pelajari pada hari ini. Ibu harap itu bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang udah tahu kan bagaimana cara membersihkan dengan baik supaya tidak terhindar dari penyakit apa? Penyakit seksual. Oke. Nah, apakah ada yang menyampaikan pesan bagaimana hari ini? Apa yang didapatkan pada hari pesannya bagaimana? Perasaannya bagaimana setelah mengikuti kegiatan hari ini? Apa yang dirasakan? Sisil ya, oke silakan. Oke, katakan Sisil ya. Katakan Sisil. Oke, silakan Sisil. Bagaimana kesannya setelah mengikuti kegiatan hari ini?
Yun. Terima kasih banyak. Nah, sebelum kita nanti di akhir kegiatan, Ibu ingin memberikan tugas. Kalian silakan isi dan kerjakan untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi yang didapatkan tadi. Ya. Kalau dibagikan dulu. Gimana? Semua? Setelah kegiatan yang berakhir boleh diisi ya. Sebelum kita akhir kegiatan ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga semua yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Biar pimpin doa ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa di rumah. Doa selesai. Jadi ucapkan terima kasih. Nanti setelah salam boleh dibacakan kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kerjakan dulu. Nggak usah dikumpul ya. Kerjakan dulu. Aku tanya. Misi Ibu. Ibu. Ibu Bijalina. Ibu.